yang wanita, itu kalau dilihat dari tingkat kecerdasan intelektualnya, itu merupakan orang yang cukup cerdas. Terbukti dia merupakan salah satu sarjana lulusan MIPA di universitas terkemuka di Indonesia ini. Mendapat hukuman maksimal. Keluarga berharap polisi segera merampungkan tes DNA sehingga mereka bisa mendapat kepastian untuk pemakaman Rinaldi Harley Wismanu. Jika benar, alumni sastra Jepang Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta itu ada di apartemen Kalibata City. Membantu karena dia juga termasuk tulang punggung keluarga juga. Pihak kepolisian ya tegakkan hukum, untuk pelaku ya dihukum seberat-beratnya. Hukumannya kalau sesuai pasal hukuman mati kan. Lagi-lagi kasus-kasus yang mengerikan terjadi lagi di negara kita ini. Banyak sekali ya kasus-kasus yang mengerikan cuy ya. Ini lagi baru-baru terjadi lagi cuy ya. Yaitu kasus yang mengerikan, yaitu kasus mutilasi cuy ya. Oke teman-teman, sebelum masuk kronologi bagaimana terjadinya kasus mutilasi ini, kita opening dulu ya. Ya teman-teman, welcome back to my channel Si Dano. Ya cuy, baru-baru ini Indonesia dihebohkan kembali dengan adanya kasus mutilasi lagi cuy. Yang paling mengejutkannya adalah pelakunya adalah seorang yang memiliki pendidikan tinggi cuy. Aduh, gimana sih otaknya tuh nggak dipakai kali ya. Jadi cerita ini katanya karena himpitan ekonomi si pelaku. Oke, bagaimana kira-kira kronologinya? Ini saya ceritakan kronologinya untuk kalian. Ini ya, kita bacakan beritanya ya. Pada tanggal 9 September 2020, korban dan Las ini pelaku wanitanya ya, masuk ke kamar apartemen yang sebelumnya sudah ditunggu Daf. Daf ini tuh pelaku si pria. Ternyata sudah ditunggu sama si pelaku ini. Artinya masuk ke pembunuhan berencana juga. Rupanya Daf sudah mendahului masuk ke apartemen tersebut. Daf bersembunyi di kamar mandi katanya. Pembunuhan berencana nih coy, mati. Kemudian korban dan Las melakukan hubungan badan. Artinya mereka ini menjebak si korban. Jadi dipancing dulu untuk berhubungan badan ya cuy. Pada saat keduanya sedang bercinta, Daf atau pelaku pria ini yang memang sedari awal sudah membekali diri dengan batu bata, keluar kamar mandi dan langsung memukul kepala si korban. Dan katanya nggak sampai itu aja, dan si korban langsung ditusuk sampai 7 kali sampai meninggal dunia cuy. Dan si korban setelah tewas ditusuk dan dipukul kepalanya pakai batu bata, kemudian sepasang kekasih ini sangat kebingungan bagaimana untuk cara menghilangkan jejaknya. Mereka ini bingung cuy, karena mereka kebingungan mau dibawa kemana si korban ini, gimana caranya untuk mengeluarkan dari apartemen ini si korban. Mereka kebingungan. Kemudian mereka berdua pergi untuk membeli golok cuy. Aduh, sadis cuy. Beli golok gergaji, spray dan cat tembok berwarna putih. Bisa jadi kenapa mereka membeli cat tembok itu, bisa jadi ada yang bercat darah bekas tusukan mereka ya. Jadi untuk menghilangkan jejak mereka cat kembali ya. Mereka setelah membeli barang-barang tersebut kembali ke apartemen dan langsung memotong-motong bagian tubuhnya sebanyak 11 bagian. Aduh, sangat sadis tuh ya. Dan bagian-bagian tubuhnya tuh langsung dimasukkan ke dalam kantong plastik. Setelah dimasukkan ke dalam plastik, kemudian diikat, dimasukkan ke dalam koper lagi. Masukkan ke dalam koper dan dimasukkan lagi ke dalam ransel sama koper, karena nggak muat ya, potongannya ada 11 bagian lah. Setelah selesai dipotong dan dimasukkan ke dalam koper dan ransel, dan disitulah mereka langsung mengganti spray dan mengecat tembok yang bercak-bercak darah tadi cuy, untuk menghilangkan jejak dari polisi ya.
Setelah mereka menghilangkan jejak dengan cara mengecat tembok dan mengganti spray, kemudian mereka membawa koper itu, potongan itu langsung ke Kalibata City, apartemen Kalibata City dengan taksi online ya. Jadi kejadian ini bukan di Kalibata City, tapi sudah dimutilasi baru dibawa ke Kalibata City cuy ya. Dan ternyata si pelaku wanita ini sudah mengetahui berapa PIN, kode PIN ATM dari si korban, lalu menggasak isi ATM si korban cuy. Diberitakan isi ATM-nya ini sebesar 97 juta yang sudah diambil oleh pelakunya cuy. Dan setelah uangnya digasak, mereka langsung katanya membeli logam mulia, emas, beli motor NMAX, aduh, dan katanya menyewa perumahan di Permata Cimanggis Depok cuy. Aduh, kenapa mereka menyewa rumah di situ? Katanya tempat tersebut sengaja disewa untuk mengubur potongan-potongan dari si korban, potongan-potongan tubuh korban ya. Dan si pelaku sudah ketangkap dan diancam sampai hukuman mati ya cuy ya. Oke teman-teman, itu sepertinya ya. Ternyata berpendidikan tinggi itu tidak menjamin bahwa kelakuannya seperti berpendidikan tinggi juga ya. Sepertinya ini tergantung si oknum tersebut, tidak tergantung dari seberapa tinggi pendidikannya, tapi hanya tergantung dari oknum tersebut. Kalau menurut saya ini sangat sadis sekali ya. Sepasang kekasih membunuh teman kenalannya dari Tinder ya. Jadi buat kalian yang bertemu atau berteman di dunia maya, kalian harus hati-hati dulu, karena kalian belum tentu mengenal orang tersebut lebih dalam. Bisa jadi di balik dari itu mereka menyimpan kejahatan untuk Anda ya. Jadi berhati-hatilah untuk bersosial media, apalagi bertemu dengan orang-orang baru di media sosial cuy ya. Oke teman, itu aja kronologi bagaimana terjadinya mutilasi yang di Kalibata City ya cuy ya. Semoga kalian paham bagaimana alur ceritanya, dan semoga tidak terjadi lagi cerita-cerita seperti ini lagi atau kasus-kasus seperti ini lagi di Indonesia cuy ya. Sudah banyak sekali kasus yang mengerikan terjadi baru-baru ini di Indonesia kita ini. Semoga Indonesia lebih baik lagi, tidak ada kejahatan cuy. Oke teman-teman, sampai di sini video ini. Semoga kalian suka dengan video saya. Jika suka, silakan di subscribe untuk menonton video saya selanjutnya.